Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi. Listrik mati. Internet tidak berfungsi. ATM tidak bisa dipakai. Bandara berhenti beroperasi. Rumah sakit kehilangan sistemnya. Tidak ada bom. Tidak ada pesawat tempur. Tidak ada tentara. Tapi seluruh negara lumpuh. Inilah bentuk perang yang semakin sering terjadi di dunia modern. Perang tanpa peluru. Perang tanpa tank. Perang yang terjadi di dalam jaringan komputer. Ini disebut cyber warfare. Dan beberapa serangan digital bahkan sudah mengubah sejarah dunia. Selama ribuan tahun, perang selalu terlihat. Pedang, meriam, pesawat tempur. Tapi di abad ke-21, perang mulai berpindah ke tempat yang tidak terlihat. Server, kode, algoritma, dan yang paling menakutkan, serangan ini bisa datang dari mana saja di dunia, tanpa diketahui siapa pelakunya. Perang tidak selalu dimulai dengan ledakan. Kadang, hanya dengan satu baris kode. Serangan seperti Stuxnet membuktikan bahwa software bisa menghancurkan infrastruktur nyata. Hari ini negara-negara besar membangun pasukan cyber mereka sendiri. Dan masa depan perang mungkin tidak terjadi di medan tempur, tetapi di dalam jaringan komputer. Pertanyaannya sekarang, jika perang digital bisa melumpuhkan negara tanpa peluru, apakah dunia menjadi lebih aman atau justru lebih rapuh? Tahun 2010, dunia keamanan digital menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah malware yang jauh lebih kompleks daripada virus komputer biasa. Namanya Stuxnet. Awalnya terlihat seperti virus biasa. Tapi ketika para peneliti mulai membongkarnya, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Virus ini tidak menargetkan komputer biasa. Ia dirancang untuk menyerang infrastruktur industri nyata. Target utamanya adalah mesin centrifuge yang digunakan untuk pengayaan uranium. Mesin-mesin ini berada di fasilitas nuklir milik Iran. Stuxnet secara diam-diam menginfeksi sistem kontrol industri, mengubah kecepatan mesin centrifuge, membuat mesin rusak tanpa diketahui. Operator yang lebih mengerikan. Semua itu terjadi tanpa ledakan, tanpa misil, tanpa tentara. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dunia sebuah kode komputer menghancurkan mesin fisik. Banyak analis keamanan percaya bahwa Stuxnet bukan dibuat oleh hacker biasa. Menciptakan malware sekompleks itu membutuhkan sumber daya besar, intelijen tingkat tinggi, akses ke sistem rahasia. Beberapa laporan investigasi mengaitkan operasi ini dengan kerjasama antara National Security Agency dan unit IM-1200. Operasi ini bahkan memiliki nama rahasia, Operation Olympic Games. Tujuannya sederhana, memperlambat program nuklir Iran tanpa memulai perang terbuka, dan strategi ini berhasil. Ribuan mesin centrifuge rusak, program nuklir tertunda, tanpa satupun misil ditembakkan. Setelah Stuxnet terungkap, negara-negara di dunia mulai menyadari sesuatu. Jika software bisa menghancurkan fasilitas nuklir, maka software juga bisa menghancurkan pembangkit listrik, sistem transportasi, jaringan komunikasi, bank nasional. Sejak saat itu, banyak negara mulai membangun unit perang cyber. Amerika Serikat membentuk United States Cyber Command. China memiliki unit cyber militer besar dalam People's Liberation Army. Rusia juga dikenal memiliki kemampuan cyber yang sangat kuat. Serangan digital bahkan sudah pernah melumpuhkan jaringan listrik di Ukraina pada tahun 2015. Ratusan ribu orang kehilangan listrik karena serangan komputer, bukan bom. Sekarang bayangkan tahap berikutnya. Bukan hanya hacker manusia, tapi AI yang mampu menyerang sistem secara otomatis. Algoritma yang bisa menemukan celah keamanan, menyebarkan malware, mengendalikan serangan digital semua dalam hitungan detik. Jika ini terjadi, perang bisa berlangsung lebih cepat dari kemampuan manusia untuk merespons. Satu kesalahan kecil dalam sistem digital bisa memicu kekacauan global. Bandara berhenti, rumah sakit mati sistemnya, pasar finansial runtuh, semua tanpa satupun peluru ditembakkan. Dalam perang tradisional, kita tahu siapa musuhnya. Tapi dalam cyber warfare, pelaku bisa menyembunyikan identitas. Serangan bisa terlihat datang dari negara lain, kelompok hacker, bahkan komputer korban sendiri. Ini disebut attribution problem. Artinya, negara yang diserang tidak selalu tahu siapa yang harus dibalas.
Dan ini membuat cyber warfare menjadi sangat berbahaya. Karena kesalahan identifikasi bisa memicu perang nyata. Perang sedang berubah dari medan perang fisik menjadi medan perang digital. Server mungkin lebih penting daripada tank. Kode mungkin lebih berbahaya daripada misil. Dan senjata paling kuat di abad ini mungkin bukan bom nuklir, tapi sebuah program komputer. Sekarang aku ingin tahu pendapat kamu. Menurutmu, apakah cyber warfare membuat dunia lebih aman atau justru lebih berbahaya? Tulis opinimu di komentar. Dan kalau kamu tertarik dengan teknologi masa depan, geopolitik, dan sisi gelap sains, subscribe dan ikuti Kalfatex. Karena di channel ini kita tidak hanya bicara teknologi, kita membongkar masa depan manusia.